halo semuanya teman-teman sobat ilmu komunikasi. Jadi hari ini saya Rahmat bersama rekan saya. Halo semuanya, kenalkan nama saya Arya dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Jadi kami akan membahas mengenai hal-hal yang ada dalam ilmu komunikasi yang sering kita jumpai, bahkan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi mungkin dari diri kita sendiri itu belum mengetahui apakah itu sebuah komunikasi atau bukan. Oke, jadi mari simak podcast lebih dan bicara. Kalau menurut Mas Arya sendiri ya, jenis komunikasi itu seperti apa sih kira-kira, Mas? Oh, jenis komunikasi itu sebenarnya banyak ya, Mas Rahmat. Jenis komunikasi itu bukan hanya sekedar kita bicara dengan teman ataupun di depan umum aja loh. Dan sebagai anak ilmu komunikasi kita juga sering salah persepsi tentang jurusan kita ini, Mas. Jadi seperti itu ya? Iya. Itu kira-kira jenis komunikasi itu ya? Iya. Oke, baik. Nah, oke. Biar gak makin salah ya tentang persepsi komunikasi itu bukan sekedar hanya bicara di depan publik aja. Mungkin boleh nih Mas Arya kasih contoh komunikasinya. Oh, oke. Jadi aku kasih contoh nih, Mas ya. Oke, boleh Satu, Mas Arya. contoh komunikasi nonverbal yang mana seringkali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tuh ada gerak tubuh, Mas. Oke, gerak tubuh. Contohnya tuh kayak kita lagi di kendaraan umum, terus kita lagi di dalam dan posisi kita sebelah ada orang tidur nih, Mas. Orang tidur itu kayak nyender di bawah kita. Terus kita kayak merasa terganggu atau risih dan kita goyangkan badan kayak untuk seolah-olah untuk bangunan dia tanpa kita berbicara, Mas. Oke. Terus contoh keduanya itu kita ada yang aku kan jalan kemarin, terus kayak di kiri kanan kita tuh kayak ada banyak tumpukan sampah dan menutup hidung tuh. Itu tandanya kita lagi nahan bau, jadi kita tahu tanpa kita berbicara. Itu jadi salah satu contoh komunikasi nonverbal. Berarti kalau misalkan ya Mas ya, saya mau minjem pulpen nih ke teman saya, misalkan Fatir. Iya. Fatir, boleh nggak minjem pulpen? Tapi dia cuma kayak geleng-geleng atau enggak gini doang, Mas, ulurkan tangan aja. Berarti tandanya nggak boleh ya? Oh, boleh. Itu tandanya nggak boleh. Itu juga termasuk komunikasi nonverbal itu, salah satu contohnya itu. Jadi itu salah satu contohnya komunikasi nonverbal ya. Oke, baik. Oke Mas Arya, jadi kita mau coba masuk poin satu nih tentang persepsi salah tentang ilmu komunikasi, Mas. Itu seperti apa sih, Mas, kira-kira, Mas? Oh, jadi ada berbagai persepsi yang sudah salah mengenai jurusan ilmu komunikasi. Pertama itu ada ilkom, itu hanya untuk anak-anak ekstrovert dan banyak bicara aja tuh isinya. Terus kedua, jurusan ini mudah dan untuk anak-anak yang nggak punya passion. Dan terakhir, jurusan kita ini seringkali dianggap sulit atau susah lulus. Padahal faktanya jurusan ini kita diisi oleh orang introvert yang susah berbaur lah. Dan faktanya kedua yang aku temui banyak mahasiswa yang seringkali justru punya passion, Mas. Dan untuk jawaban yang terakhir ya, bagaimana kita sulit atau susah lulus itu dari cara kita sendiri aja, Mas. Kita mengatur akademis kita, cara kita mengatur waktu, itu yang menentukan kita sulit atau mudahnya kita lulus di jurusan ini kita. Jadi seperti itu guys tentang persepsi ilmu komunikasi. Ya mungkin kalian juga ada yang bertanya-tanya kan kayak emang komunikasi itu seperti apa, kayak gimana gitu loh. Susah lulusnya, padahal faktanya emang enggak ya, Mas. Iya, kagak. Iya, jadi kita asik loh. Iya, asik kan, komunikasi itu asik. Jadi ya itu tadi susah atau gampang lulusnya itu ya tergantung dari pribadi masing-masing aja ya, Mas. Betul. Kalau jarang masuk, jarang mengikuti pelajaran, ya udah gitu ya. Itu langsung kita langsung tanda oleh dosen. Nah, itu gitu guys untuk persepsi tentang ilmu komunikasi, biar kalian tuh nggak salah tentang ilmu komunikasi gitu. Oke, kita bakal masuk ke poin kedua ya, Mas ya. Oke. Jadi poin kedua ini itu tentang diam bukan berarti tidak komunikatif.
ini tuh bisa diartikan lebih tepatnya kayak komunikasi nonverbal. Nah, mungkin Mas Arya bisa nih jelasin komunikasi itu mencakup seperti apa aja gitu loh Mas. Oke. Komunikasi ini tuh mencakup semua bentuk pesan yang seringkali kita sampaikan tanpa harus kita kata-kata. Yang pertama itu ada gerak tubuh. Gerak tubuh kayak kita ajukan jempol itu sebagai tanda persetujuan, atau kita gelengkan kepala sebagai tanda penolakan. Yang terakhir itu kita bungkuk itu sebagai tanda salam hormat, yang mana itu seringkali digunakan di Jepang, Mas. Oh, Jepang, Korea ya? Iya. Gini gitu ya Mas ya? Gitu. Oh iya. Terus yang kedua ada kecepatan waktu. Kecepatan waktu di mana di Jerman jika orang datang telat itu sebagai profesional. Terus jika di Indonesia tuh orang datang telat 15 menit itu dianggap normal aja Mas, padahal itu udah telat, dianggap di Jerman sana. Terus yang terakhir nih ada penggunaan warna. Sebagai contohnya kita lalu lintas. Lalu lintas? Iya. Sebagai contohnya kayak tanda lampu merah. Lampu merah itu tandanya kita harus berhenti. Dan kuning itu tandanya kita harus siap-siap atau pelan-pelan, hati-hati. Dan tandanya lampu hijau itu kita harus jalan Mas. Jadi itu sih Mas yang mencakup semua bentuk komunikasi yang kita sampaikan tanpa harus kita berkata-kata Mas. Kecepatan non verbal ya? Non-verbal. Oke, baik Mas Arya. Mas Arya. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya yaitu ada komunikasi desain interior yang mungkin dapat mempengaruhi kenyamanan seseorang ketika berada di dalam suatu ruangan. Nah, Mas Arya, jadi di poin 3 ini kita akan membahas tentang interior desain mempengaruhi kenyamanan seseorang, atau yang biasa disebutnya itu komunikasi tak terlihat. Nah, mungkin boleh Mas Arya jelasin tentang poin ini ke teman-teman. Oke. Jadi di dalam desain interior tidak hanya tentang estetika ya. Jadi tetapi bisa juga dijadikan sebagai alat komunikasi yang dimana itu dapat bisa mempengaruhi emosi, perilaku ataupun persepsi orang terhadap orang yang berada di dalam suatu ruangan. Sebagai contohnya ini ada kayak di sebuah restoran. Sebuah restoran itu menyediakan kursi atau tempat yang kurang nyaman. Itu sebagaimana digunakan berfungsi bertujuan untuk agar pelanggan itu tidak berlama-lama di dalam satu restoran itu Mas. Jadi itu contohnya. Dan salah satu contoh yang keduanya itu ada mana restoran fine dining ini juga biasanya mengatur jarak antar lebar, menandakan bahwa ada zona personal ataupun privasi seorang Mas gitu. Jadi emang saya juga pernah datang ke salah satu restoran fine dining di Jakarta ini. Dulu pas awal-awal saya masuk itu emang sih saya ngeliat kok ini kursinya berjarak gitu loh. Jadi itu juga termasuk dalam komunikasi ini ya Mas ya, di poin 3 ini ya. Komunikasi itu masuk juga sebagai komunikasi interior. Itu sebagai yang tadi bilang jarak antar personal, sebagai privasi juga. Wah, saya baru tahu nih Mas Arya nih. Oke, teman-teman, kita masuk ke poin terakhir. Biar kalian nggak makin salah tentang persepsi kalian, dan mungkin ini juga bisa untuk membantu menghilangkan persepsi kalian yang salah tadi itu. Yang dimana ternyata komunikasi itu juga dapat mempengaruhi keputusan pembelian nih Mas Arya nih. Jadi kita langsung masuk aja ke poin keempat ya, yaitu komunikasi sensori. Nah, boleh dijelaskan lagi Mas, komunikasi sensori itu seperti apa? Komunikasi sensori. Yang mana salah satu bentuk dari komunikasi sensori itu adalah jingle dari sebuah iklan. Yang mana kita anggap sebagai memanfaatkan berbagai panca indera, sehingga bisa mempengaruhi persepsi pembeli ataupun bahkan keputusan pembeli konsumen. Dan contohnya
misalnya sering kali kita lihat tinggal iklan itu kita temuin mana contoh iklan itu Indomie seleraku. Oh iya, aku tahu iklan itu. Sering lewat di TV soalnya. Di dalam jingle ini biasanya disertai visual dari Indomie sebagai kombinasi yang membuat orang tidak hanya teringat akan iklannya, tapi juga mengingat akan rasanya, Mas. Jadi itu termasuk juga sebagai contoh dari komunikasi sensori. Jadi kayak iklan Indomie yang Indomie Iya. seleraku, nah itu juga bisa dapat mempengaruhi keputusan pembelian seseorang juga Iya, ya, Mas, ya. betul. Kayak pas puasa tuh kan banyak tuh iklan-iklan, gak cuma Indomie, bahkan iklan-iklan Marjan. Iya betul. Dulu juga ada tuh Mas, pas saya masih kecil, pas masih zamannya TV itu masih merajalela ya, dan handphone itu masih terbilang masih jarang lah. Itu pernah ada juga Mas iklan sosisones, mungkin Mas tahu sosisones enggak? Oh, iya, tahu, Ya, tahu sosisones. dulu tuh ada iklan sosisones, kurang lebih kayak gini, yang SMS semua, Iya, iya. sosisones. Nah itu juga termasuk komunikasi sensori dong berarti ya Mas, Iya betul, juga termasuk salah satu komunikasi sensori. yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian juga ya. Iya betul. Oke, baik Mas Arya sebelumnya. Oke teman-teman, nah jadi itu semua adalah komunikasi-komunikasi yang sudah kita bahas di podcast ini. Nah, mungkin dengan kalian mendengar podcast ini itu akan membantu kalian untuk membuka lagi persepsi kalian tentang ilmu komunikasi. Nah, aku mau ngucapin terima kasih banyak nih sama Mas Arya karena udah mau ngeluangin waktu dan memberikan kesempatan untuk menjadi narasumber kita hari ini untuk membantu teman-teman membuka persepsi yang salah. Oke. Sama-sama Mas Far. Oke, mungkin segini aja ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menyempatkan untuk menonton. Sampai jumpa di podcast lebih dari sekedar bicara selanjutnya. Dadah.